Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para peserta didik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Pada pertemuan pertama ini di semester kedua, kita akan membahas tentang kemunduran umat Islam. Setelah kita telah mempelajari beberapa bab yang lalu tentang bagaimana kejayaan-kejayaan umat Islam dari kerajaan-kerajaan Islam yang pernah ada, kemudian kita akan lanjut pada kemunduran umat Islam. Nah, ada beberapa poin tentang kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar itu adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap siswa pada pembahasan kita kali ini tentang kemunduran umat Islam. Yang pertama itu, bagaimana siswa menganalisis kemunduran Islam dan latar belakang munculnya gerakan tajdid. Jadi gerakan tajdid itu adalah gerakan pembaharu. Dan yang kedua adalah menyimpulkan sebab-sebab kemunduran Islam dan latar belakang munculnya gerakan-gerakan tajdid. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, baik para peserta didik, ya, yang pertama, peserta didik mampu memahami kemunduran Islam dan latar belakang munculnya gerakan tajdid. Dan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab kemunduran Islam dan latar belakang munculnya gerakan tajdid. Ini adalah peta konsep kita yang akan kita bahas. Yang pertama tentang kejayaan umat Islam. Setelah kita membahas beberapa kejayaan umat Islam, kita akan masuk pada pembahasan kemunduran umat Islam. Di antaranya itu adalah kemunduran kerajaan-kerajaan besar. Yang kedua, bagaimana penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Dan yang ketiga, munculnya gerakan pembaharuan dalam Islam. Ya, sebelum kita masuk tentang kemunduran umat Islam, dan sedikit kita akan singgung dulu bagaimana kejayaan umat Islam itu. Kemerosotan politik dalam Islam sebenarnya sudah dimulai sejak runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad. Ya, di lain tempat, Daulah Bani Umayyah di Andalusia juga mulai meredup pasca munculnya Muluk Al-Tawaif atau kerajaan-kerajaan kecil, sampai dengan berakhirnya kekuasaan Bani Ahmar. Singkatnya, setelah runtuhnya Daulah Abbasiyah dan Umayyah, tidak ada lagi kerajaan-kerajaan Islam yang besar di dunia. Jadi, kerajaan-kerajaan besar masa kejayaan umat Islam itu adalah Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah yang pernah kita pelajari. Itu adalah kerajaan-kerajaan yang mampu membawa umat Islam pada masa puncak kejayaan atau zaman keemasannya umat Islam. Kemudian meredupnya politik kekuasaan Islam menjadi titik balik bangkitnya bangsa Barat. Melemahnya kekuatan militer yang dimiliki bangsa-bangsa Muslim juga menjadi titik lemah bagi bangsa Barat untuk melakukan ekspansi terhadap bangsa-bangsa Islam. Perjuangan bangsa Barat yang gigih belajar dari ilmuwan-ilmuwan Muslim mulai menuai hasil. Perlahan dan pasti, bangsa Barat mulai mengembangkan teknologi yang sebelumnya dimiliki oleh bangsa-bangsa Islam. Munculnya Muluk Al-Tawaif, kerajaan-kerajaan kecil, membuat bangsa Islam terkotak-kotakkan menjadi kekuatan-kekuatan kecil. Hal ini dicermati dengan baik oleh bangsa Barat sehingga membuka kesempatan kepada bangsa Barat untuk menguasai negeri-negeri Muslim. Dampak dari pertumbuhan teknologi di Barat adalah munculnya Renaissance. Setelah Eropa mengalami masa kegelapan, para pemikir berusaha mencari ide-ide baru dengan cara mempelajari ilmu-ilmu dari zaman Romawi kuno, Yunani kuno, atau Daulah Utsmani untuk kemudian dikembangkan dan dimodifikasi. Nah, bagaimana kejayaan umat Islam? Ya, pada slide ini saya akan membahas tentang secara singkat ya, bagaimana kejayaan-kejayaan umat Islam yang ada di Spanyol, kemudian kejayaan Islam yang ada di India, sebagaimana kita pernah pelajari
semester lalu tentang Daulah Mughal, dan kita akan membahas juga bagaimana kerajaan-kerajaan Turki Utsmani. Istana Alhambra di Spanyol merupakan salah satu bukti dari kejayaan Islam di Andalusia atau Spanyol. Kemudian di India terdapat Taj Mahal yang kemudian menjadi ikon budaya di India, juga merupakan peninggalan dari Daulah Islam yaitu Mughal. Sebagian wilayah Eropa, Afrika, Asia pernah merasakan kemakmuran yang ditorehkan pemerintahan Islam. Islam berhasil menanamkan nilai-nilai syariat dalam setiap sendi kehidupan manusia, bahkan sendi-sendi pemerintahan. Ada sebagian yang menjadikan Islam sebagai agama mayoritas dengan dasar-dasar syariat Islam. Sebaliknya, ada satu kawasan yang dulunya imperium Islam pernah demikian besar dan kuat mengakar, tapi hilang tak tersisa pengaruhnya dalam masyarakat, apalagi negaranya. Wilayah itu adalah Andalusia, yang terletak di semenanjung Liberia. Andalusia yang dulu sekarang kini kita kenal sebagai negara Spanyol. Semangat jihad umat Islam yang begitu tinggi sehingga 200.000 pasukan Gotik tidak mampu mengalahkan pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad yang hanya berjumlah 5.000 orang. Bukannya tentara Islam yang kalah, justru pasukan Gotik yang mundur akibat strategi Tariq bin Ziyad dan pasukannya. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains, Ibnu Sina atau di kalangan barat biasa dikenal dengan Avicenna telah menunjukkan kepada dunia tentang betapa hebatnya ilmuwan muslim pada saat itu. Ibnu Sina yang dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Ilmuwan Islam Al-Khawarizmi juga mengembangkan ilmu matematika seperti aljabar, algoritma yang kita kenal hingga sekarang. Angka-angka yang kita pakai sekarang merupakan hasil penemuan ilmuwan Islam yang disebut dengan Arabic numeral, menggantikan sistem bilangan Romawi yang sangat tidak fleksibel. Pada saat munculnya Islam, bangsa Barat belum mengenal angka 0. Islamlah yang mengenalkan angka itu pada mereka. Nah, kita lanjut pada poin kedua tentang kemunduran kerajaan-kerajaan besar. Kemunduran Islam tidak lepas dari runtuhnya kerajaan-kerajaan besar dalam Islam. Ya, sebagaimana kita ketahui Abbasiyah, kemudian 3 kerajaan besar Utsmani, Mongol, dan Safawi merupakan 3 kerajaan besar dalam kejayaan Islam. Di antara gambarannya adalah kejayaan yang diraih oleh Daulah Abbasiyah yang kemudian menuai kemunduran sampai dengan keruntuhannya. Runtuhnya Daulah Abbasiyah bukan tanpa sebab. Setelah Daulah Abbasiyah berhasil membumikan kejayaan dan keemasannya dalam berbagai bidang, peradaban dan ilmu pengetahuan akhirnya runtuh juga. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi runtuhnya Daulah Abbasiyah. Ya, ada beberapa faktor. Pertama itu ada faktor internal. Jadi dalam faktor internal itu perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan yang terjadi antara penerus Daulah Abbasiyah yang tidak bisa dibendung. Ya. Bagi sebagian orang Arab, mereka masih belum bisa melupakan pengaruh Daulah Umayyah yang karena pada masa daulah tersebut, hampir semua penguasa itu berasal dari bangsa-bangsa Arab. Namun, bagi kalangan yang bukan Arab atau non-Arab, atau biasa juga disebut dengan suku Ajam, mereka juga menginginkan kekuasaan Daulah Abbasiyah dipegang oleh keturunan-keturunan mereka. Demikian halnya orang-orang Persia, kemudian orang-orang Turki. Mereka menginginkan sebuah daulah dengan kepemimpinan yang berasal dari kalangan-kalangan mereka juga. Sehingga fanatisme kebangsaan ini rupanya menjadi salah satu pemicu perpecahan di dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Sehingga memunculkan sentimen tertentu di kalangan bangsa-bangsa non-Arab atau bangsa-bangsa yang bukan Arab. Perselisihan yang
semakin meruncing tersebut kemudian berbuntut terhadap perebutan kekuasaan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang Daulah Abbasiyah yang merupakan pemerintahan yang kaya, dana yang masuk lebih besar daripada dana yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Perekonomian masyarakat sangat maju, terutama dalam bidang pertanian, perdagangan, dan industri. Ketika memasuki masa kemunduran politik, perekonomian pun ikut mengalami kemunduran yang drastis, sehingga krisis ekonomi merusak tatanan ekonomi pada masa itu. Kecenderungan para penguasa untuk hidup mewah, mencolok, dan berfoya-foya kemudian diikuti oleh para hartawan dan anak-anak pejabat, ikut menyebabkan roda pemerintahan terganggu dan rakyat menjadi miskin. Munculnya daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri merupakan faktor yang paling sering muncul dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Kedudukan khalifah yang tidak cukup kuat membuat para penguasa dan pelaksana pemerintahan memiliki kepercayaan yang rapuh terhadap pemerintahan pusat. Dominasi bangsa Turki dan Persia yang ingin memerdekakan diri menjadi pemicu perpecahan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Hal ini juga berakibat terhadap bangsa-bangsa lain yang jauh dari pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah berusaha untuk memisahkan diri dari kekuasaan-kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Kemudian faktor kemunduran dari eksternalnya, ya, perang salib yang terjadi antara umat Islam dan Kristiani telah menanamkan benih-benih permusuhan yang kuat antara umat Islam dan Kristen. Kebencian itu semakin kuat setelah peraturan baru yang diterapkan oleh Daulah Bani Saljuk menyulitkan orang-orang Kristen berkunjung ke Baitul Maqdis. Nah, akhirnya perang salib terjadi dalam beberapa gelombang dan banyak memakan korban dari pihak Islam maupun dari pihak Kristen. Dampak dari perang salib tersebut, beberapa wilayah kekuasaan Islam berhasil dikuasai oleh tentara-tentara dari Kristen. Serangan bergerombang bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan telah meluluhlantakkan Baghdad dan seluruh penjuru wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Tragedi kemanusiaan berupa penganiayaan dan penyiksaan berlangsung kurang lebih 40 hari dengan jumlah korban yang mencapai ratusan ribu umat Islam pada waktu itu. Terbunuhnya Khalifah Al-Muqtasim menjadi penanda akhir dari Daulah Abbasiyah. Runtuhnya kekuasaan Islam tidak hanya dialami oleh Daulah Abbasiyah. Ini belahan bumi yang lain juga mengalami peristiwa yang hampir sama. Daulah Bani Ahmar di Andalusia juga berakhir dengan tragis. Khalifah terakhir diusir dari Andalusia, bahkan seluruh umat Islam di Andalusia dipaksa untuk meninggalkan Andalusia atau tetap di Andalusia namun berpindah keyakinan. Kemudian Daulah Mughal di India juga mengalami hal serupa. Rapuhnya kondisi dalam negeri Daulah Mughal membuka kesempatan Imperium Inggris berhasil masuk dan meruntuhkan kejayaan Mughal dan kemudian menguasainya. Penjajahan ini kemudian berlangsung sampai negara India berhasil memerdekakan diri. Nah, dari beberapa pelajaran di atas yang telah saya jelaskan tadi, ya, Syekh Ahmad Shakib Arslan mengungkap beberapa alasan mengapa umat Islam mundur dan sulit untuk maju kembali. Yang pertama itu, umat Islam sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan syariat, khususnya Al-Quran dan Al-Hadis. Padahal itu adalah sumber pedoman hidup agar bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan bagimu dua perkara. Jika engkau berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul atau hadis." Yang kedua, umat Islam tidak mau bersatu dan berpecah belah. Padahal umat Islam diperintahkan untuk bersatu. Allah sudah mengingatkan kepada kita dalam Quran
Surah Al-Imran ayat 103. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Kemudian yang ketiga, penyebab kemundurannya umat-umat Islam. Mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. Kebanyakan umat Islam lebih mementingkan kehidupan dunia dan melupakan akhirat. Padahal jelas-jelas kehidupan dunia ini hanya fata morgana dan telah dicontohkan oleh generasi pendahulu Islam. Mereka ikhlas betul dalam menjalankan misi sebagai hamba Allah tanpa melupakan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mundurnya umat Islam disebabkan hilangnya semangat jihad. Jihad adalah satu kesungguhan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad adalah perjuangan yang sungguh-sungguh yang dilakukan karena panggilan ilahi, yaitu perjuangan sungguh-sungguh dengan menggerakkan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan, khususnya dalam mempertahankan kebenaran, kebaikan, dan keluhuran. Nah, kita lanjut pada poin C tentang penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Ya. Kebangkitan bangsa Barat bermula dari semangat keilmuan yang begitu tinggi, telah membawa bangsa Barat pada penemuan-penemuan baru dan banyak melakukan penjelajahan samudera, serta revolusi industri hingga berakibat pada imperialisme terhadap bangsa-bangsa Islam pada khususnya. Perjalanan bangsa Barat ke Timur Tengah dimulai ketika Daulah Utsmani mengalami kemunduran, sementara bangsa-bangsa Barat mulai mengalami kemajuan di segala bidang, seperti perdagangan, ekonomi, industri perang, dan teknologi militer. Ya. Meskipun demikian, nama besar Turki Utsmani masih disegani oleh Eropa, sehingga mereka tidak melakukan penyerangan ke wilayah-wilayah kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam. Namun, kekalahan besar kerajaan Utsmani dalam menghadapi serangan bangsa Eropa di Wina tahun 1683 Masehi membangkitkan kesadaran bangsa Barat bahwa Turki Utsmani telah melakukan perubahan-perubahan. Ekspedisi Inggris, Portugis, Belanda, dan Spanyol dari abad ke-15 sampai ke-19 Masehi di kawasan perdagangan internasional Malaka, Gujarat, dan lainnya telah membuka mata mereka terhadap bangsa-bangsa Islam. Kemudian, misi politik untuk menguasai negara-negara Islam digalakkan dengan Divide and Empire, ya, politik pecah belah. Apa itu politik pecah belah? Yaitu penjajah dengan segala cara menciptakan pemisah antara kaum bangsawan dan rakyat kecil. Demikian halnya antara satu penguasa dengan penguasa negara Islam yang lainnya. Jadi politik dari orang-orang Barat itu adalah politik Divide and Empire, politik pecah belah. Nah, setelah bangsa Barat menguasai ekonomi dan politik negara-negara Islam, terdapat pula negara Barat yang menjajah dunia Islam dengan melakukan penyebaran agama Kristen melalui misionaris atau zending. Nah, bangsa Barat yang memiliki ketiga motivasi ini adalah Spanyol dan Portugis. Hal tersebut bercermin pada semboyan mereka yang biasa kita kenal dengan 3G. Apa itu 3G? Yaitu yang pertama adalah gold, semangat untuk mencari keuntungan. Yang kedua glory, semangat untuk mencapai kejayaan dalam bidang kekuasaan. Dan yang ketiga adalah gospel. Nah, ini adalah semangat untuk menyebarkan agama Kristen di negara Islam yang dijajahnya. Imperialisme bangsa Barat telah berdampak luas kepada hampir seluruh negara-negara Muslim.
Negara-negara Islam yang pertama kali dikuasai oleh Barat adalah negara-negara Islam di Asia Tenggara dan di anak benua India. Sedangkan negara-negara Islam di Timur Tengah yang masih berada di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan Utsmani baru berhasil ditaklukkan pada masa berikutnya. Dengan persenjataan yang lebih modern, bangsa Eropa mampu menguasai daerah-daerah kekuasaan Islam. Bangsa-bangsa Eropa menjajah satu demi satu negara-negara Islam. Prancis menduduki Aljazair pada tahun 1830 dan merebut Aden dari Inggris pada tahun 1839. Kemudian Tunisia ditaklukkan Prancis pada tahun 1881. Mesir dijajah oleh Inggris, Sudan dijajah oleh Inggris, kemudian Maroko dijajah oleh Prancis, Libya dijajah oleh Italia. Sementara itu, wilayah Islam di Asia Tengah juga tak luput dari penjajahan bangsa-bangsa Barat. Wilayah Jazirah Arab juga tidak luput dari sasaran penjajahan. Suriah dan Lebanon juga pernah dikuasai oleh Prancis. Palestina dan Yordania juga pernah dikuasai oleh Inggris. Di belahan-belahan bumi lainnya, Rusia menjajah wilayah Islam di Asia Tengah, seperti Kaukasia, Samarkand, Bukhara, dan Uzbekistan. Hal tersebut merupakan imbas dari perjanjian San Stefano dan perjanjian Berlin antara Rusia dan Turki Utsmani. Demikianlah Islam mengalami krisis berkepanjangan, ditambah ronrongan bangsa-bangsa kapitalis yang merusak seluruh tatanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, hingga moralitas bangsa-bangsa Islam. Hal ini tentunya berdampak terhadap kebudayaan dan peradaban bangsa-bangsa Islam yang telah dibangun dengan susah payah, penuh perjuangan. Dinamika keislaman menjadi mati suri di bawah pengaruh imperialisme bangsa Barat. Nah, sekarang kita masuk pada munculnya gerakan pembaruan dalam Islam. Ya. Berada di bawah tekanan imperialisme Barat tidak sepenuhnya memberikan dampak negatif kepada umat Islam. Banyak pelajaran berharga yang didapatkan oleh umat Islam dari pengaruh dan tekanan peradaban Barat yang sedemikian maju. Dari sinilah muncul gerakan-gerakan yang berusaha untuk mewujudkan peradaban modern dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan memunculkan pembaruan-pembaruan dalam sendi keagamaan. Selain itu, semangat umat Islam untuk mengobarkan kebanggaan Islam yang pernah jaya mulai bangkit kembali. Kebangkitan Islam adalah kristalisasi kesadaran keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip Islam. Artinya, kewajiban bagi umat Islam untuk mewujudkannya melalui gerakan-gerakan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Upaya ini memulihkan kembali kejayaan Islam dikenal dengan gerakan pembaruan. Di antara kelompok pembaharu, mereka meniru pola dan sistem pendidikan yang diterapkan oleh bangsa Barat dalam mengembangkan sains dan teknologi. Gerakan ini dipelopori oleh Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani, kemudian Sayyid Ahmad Khan dari India, dan Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Kemudian kelompok modernis lainnya menggagas pembaruan yang berpola terhadap penyebab kemunduran umat Islam. Karena meninggalkan ajaran-ajaran Islam, kelompok-kelompok ini mengajak umat Muslim untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah dengan tidak mengabaikan ijtihad. Ijtihad senantiasa diperlukan sebagai upaya penyesuaian ajaran Islam dengan perkembangan zaman. Di antara tokoh gerakan ini adalah Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Rida. Gagasan pembaruan dalam Islam yang berorientasi terhadap nasionalisme mendasar bahwa umat Islam itu terdiri dari berbagai bangsa.
yang hidup di daerah dan lingkungan budaya yang berbeda-beda, sehingga memerlukan usaha pengembangan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Gerakan modernisasi lainnya adalah gagasan pembaruan yang berorientasi pada nasionalisme. Hal ini berdasar pada kenyataan bahwa umat Islam terdiri dari berbagai bangsa dengan kebudayaan yang beraneka ragam. Gerakan nasionalisme ini eksis di berbagai negara yang menghadapi permasalahan spesifik tentang kekuasaan Eropa dan peduli terhadap permasalahan dalam negeri mereka masing-masing dan berupaya bebas dari kolonialisme bangsa Eropa. Gagasan nasionalisme membantu mempermudah umat Islam untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Negara mayoritas Muslim yang pertama kali memerdekakan diri adalah negara Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tahun 1946, Syria, Yordania, dan Lebanon. Pakistan pada tanggal 15 Agustus 1947. Pada tahun 1951, Libya berhasil memerdekakan diri. Adapun Mesir baru menganggap dirinya benar-benar merdeka pada tanggal 23 Juli 1952 setelah Raja Farouk digulingkan. Meskipun sebenarnya Mesir telah bebas dari Inggris sejak tahun 1922 Masehi. Sudan dan Maroko merdeka pada tahun 1954. Malaysia, termasuk Singapura, merdeka dari Inggris pada tahun 1957. Irak baru merdeka pada tahun 1958, sedangkan Aljazair pada tahun 1962 dan Brunei Darussalam baru merdeka pada tahun 1984. Nah, negara-negara Islam yang dulunya berafiliasi dengan Uni Soviet seperti Uzbekistan, Turkmenia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Azerbaijan baru merasakan kemerdekaan pada tahun 1992 Masehi. Nah, itulah beberapa penjelasan kita pada pertemuan atau pembahasan tentang kemunduran umat Islam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan para siswa bisa menganalisis dan bisa menjelaskan bagaimana latar belakang munculnya gerakan-gerakan pembaharuan sebagai upaya untuk bangkit kembali dari keterpurukan umat-umat Islam. Saya kira demikian pertemuan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.